Jackson. Perkenalkan nama saya Israel. Perkenalkan nama saya Sandro. Saya Arthur. Perkenalkan nama saya Kaliana. Perkenalkan nama saya Yunita. Kami dari kelompok 2 akan melakukan uji coba listrik statis menggunakan pulpen dan kertas dengan menjelaskan konsep dasar listrik statis juga mengaitkannya dengan konsep dasar matematika. Selamat menyaksikan. Konsep dasar listrik statis. Listrik statis adalah gejala yang ditimbulkan oleh perbedaan muatan pada suatu benda yang dimiliki suatu benda. Perbedaan ini berarti bahwa suatu benda memiliki kekurangan atau kelebihan elektron. Muatan yang berpindah yaitu muatan negatif. Untuk mengetahui bagaimana munculnya muatan listrik, kita perlu mengetahui struktur atom. Pertama ada proton. Proton adalah partikel yang bermuatan positif yang berada dalam inti atom. Yang kedua ada neutron. Neutron adalah partikel yang tidak bermuatan atau bisa disebut netral. Yang ketiga ada elektron. Elektron adalah partikel yang memiliki muatan negatif yang mengorbit di inti atom. Dalam keadaan normal, atom memiliki jumlah proton dan elektron yang sama sehingga atom tidak memiliki muatan atau disebut netral. Ada dua jenis muatan. Yang pertama muatan positif di mana proton lebih besar dari elektron, dan yang kedua muatan negatif di mana elektron lebih besar daripada proton. Dan muatan dasar atau standar dasar pada muatan listrik yaitu Coulomb. Kemudian kita bisa pahami Coulomb dari yang pertama, jenis yang pertama yaitu muatan yang sama, yaitu di mana seperti positif dan positif, negatif dan negatif, yaitu saling bertolak menolak. Sedangkan kalau untuk yang sama jenis itu seperti positif dan negatif, yang dimana itu akan saling tarik menarik. Jadi langkah yang pertama itu kita taruh ini pulpen pada styrofoam. Kemudian ada juga sepotong kertas untuk kita sebagai ini supaya kita melihat bagaimana reaksinya kita mendekatkan dengan penggaris yang lebih kosong. Jadi pertama kita taruh sini. Oke. Kemudian kita gosok penggaris dan handuk ini kita gosok penggaris ini kita gosok sampai pastikan ini handuk yang akan digunakan sebagai, pastikan handuk ini kering ya, supaya pertemuan ini tidak gagal. Kita gosok ini penggaris pada handuk. Pastikan kalau untuk berakhir, pastikan ini kita dirasa di tangan kita sampai benar-benar panas. Kemudian kita lihat reaksinya di sini bergerak mengikuti arah penggaris. Jadi kalau misalkan di handuk tidak berakhir, teman-teman juga bisa menggunakan tisu supaya ini jadi saya akan menjelaskan bagaimana hal ini bisa terjadi. Jadi yang pertama, ketika saya menggosok penggaris ke handuk ini, elektron dari handuk ini berpindah ke penggaris sehingga si handuk ini dia menjadi bermuatan positif dan penggaris menjadi bermuatan negatif. Kemudian ketika ini saya mendekatkan ini penggaris tersebut ke kertas yang sudah ditaruh di sini, dia akan mengikuti ini penggaris ini bergerak kemana, itu artinya dia menarik. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana ini terjadi. Jadi yang pertama itu awalnya si kertas ini dia itu bersifat netral atau bisa disebut muatan positif dan muatan negatifnya itu seimbang. Nah, ketika kita mendekatkan si penggaris ini ke si penggaris yang bermuatan negatif ini ke kertas, ini muatan negatif pada ini penggaris ini menolak elektron pada kertas. Akibatnya ini
elektron pada kertas itu menjauh dari penggaris. Ini menyebabkan sisi kertas yang dekat dengan ini penggaris itu menjadi positif. Jadi ini bisa disebut dengan induksi muatan. Jadi ketika sisi kertas yang dekat dengan penggaris ini sudah bermuatan positif, maka akan terjadi gaya tarik menarik. Makanya ketika tadi percobaan dia mengikuti ini, si kertas ini mengikuti arah garis ini. Jadi gaya yang ditemukan itu tarik menarik karena dimana si penggaris ini bermuatan positif dan garis ini menjadi sedikit bermuatan. Si penggaris ini bermuatan negatif dan garis ini sedikit menjadi bermuatan. Kemudian kesimpulannya adalah ini listrik statis itu adalah suatu fenomena di mana adanya perbedaan muatan antara dua benda, di mana ada benda yang memiliki kelebihan elektron dan ada yang kekurangan elektron. Kemudian penerapan dalam dunia nyata itu ada mesin printer dan refleksi kami. Ini refleksi kami, kita bisa menemukan konsep-konsep ini matematika di dalam ini statis dalam mencari rumus seperti pangkat dan posisi. Sekian dari praktik kami, terima kasih. Dalam studi listrik statis, kita seringkali berurusan dengan nilai-nilai yang sangat besar atau sangat kecil, seperti muatan elektron atau konstanta Coulomb. Untuk menyederhanakan penulisan dan perhitungan, konsep bilangan berpangkat dan notasi ilmiah menjadi sangat penting. Bilangan berpangkat adalah cara ringkas untuk menulis perkalian berulang suatu bilangan dengan dirinya sendiri. Misalnya 2 pangkat 3 berarti 2 dikalikan dirinya sebanyak 3 kali. Dalam notasi ilmiah, bilangan berpangkat dengan basis 10 ditunjukkan untuk menunjukkan orde besarnya suatu nilai. Notasi ilmiah sendiri adalah cara penulisan bilangan yang sangat besar atau sangat kecil dalam bentuk A sama dengan kurang dari 1 dan A sama dengan lebih kurang dari 10. Sebagai seorang pelajar yang mendalami fenomena listrik statis, melalui percobaan ini kami menyadari betapa besar persatuan dalam menciptakan alam semesta ini dengan segala keteraturan. Konsep bilangan berpangkat dan notasi ilmiah sangat membantu dalam memahami dan memanipulasi angka-angka yang terlibat dalam listrik statis. Tidak semua percobaan berhasil pada percobaan pertama. Kadang-kadang kami harus mencoba berulang kali untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan teori. Setiap detail, mulai dari persiapan alat dan bahan hingga pelaksanaan percobaan dan analisis data, memerlukan ketelitian dan kehati-hatian.